Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Satu Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono memastikan penegakan hukum kasus Pradaluki berjalan sesuai prosedur dan transparan. Mahkamah Kehormatan Dewan Komando dari Danki ketika unsur-unsur institusional TNI ini menjadi basis dalam mengajukan surat dakwaan dan mengajukan pertanyaan, maka tidak ada satupun prajurit yang berani menarik keterangannya atau mengubah keterangannya demi membela para terdakwa. Itu sudah bisa dipastikan dalam teori pembuktian, Juno. Baik, kita beralih ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, bahwa hari ini Brigjen Hendro Cahyono menyatakan bahwa ada proses etik yang dilayangkan atau dilakukan terhadap ayah dari Pradaluki, Pelda Christian atau suami Anda. Seperti apa sebenarnya perkara apa yang saat ini proses etik yang dijalani oleh Pelda Christian? Kalau untuk pernyataan Bapak dan Rem, saya tidak punya kapasitas dan wewenang untuk menjawab. Karena itu tugas istilahnya itu dari pihak suami saya. Saya dan keluarga hanya fokus kepada kasus almarhum Pradaluki saja. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Baik, untuk saat ini kesaksian dari terutama tadi terkait dengan BAP yang berbeda dan kemudian kesaksian yang kemudian dikoreksi pada saat di muka persidangan. Seperti apa Anda tadi menanggapi dan juga melihat terhadap kesaksian itu? Dari kesaksian yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan tadi, saya merasa kesaksiannya tidak sesuai, terutama Danton case itu. Jadi saya berharap agar ada peninjauan kembali. Saya merasa Danton case itu bisa saja dia menjadi saksi, bisa menjadi tersangka nantinya. Karena dari kesaksian kemarin juga ada saksi, contoh Provos, dia bersaksi, dia hanya melihat. Sedangkan terdakwa nomor 17 menyanggah bahwa Provos tersebut ikut memukul. Jadi ternyata dia juga memukul almarhum anak saya. Itu perlu ditinjau kembali bahwa ternyata bisa ada tambahan tersangka. Begitupun Danton Roni Setiawan sebagai saksi. Di situ dia awal yang memeriksa HP anak saya. Sedangkan di keterangan kesaksiannya bahwa pemeriksaan itu tentang judi online. Kenapa mengarah kepada privasi pribadi anak saya, WA. Sedangkan itu tidak ada perintah untuk memeriksa isi-isi WA dari anggota. Jadi kami keluarga mempertanyakan kehadiran yang perlu dipanggil itu adalah Bapak Komandan Batalion. Beliau harus hadir untuk menjawab apakah komando atas mengetahui atau tidak, atau hanya sekedar berhenti di Danki saja. Itu yang kami harus bertanya. Baik. Karena Bapak Danyon itu sebagai komandan teratas dalam batalion tersebut. Baik, oke. Berarti nanti juga proses ini tentunya kesaksian dari pihak keluarga akan dimintai dan juga hasil dari otopsi ini juga akan dimiliki oleh majelis hakim. Terakhir ke Mas Julius, untuk saat ini bagaimana melihat proses pembinaan, adanya impunitas dan juga budaya dugaan kekerasan, terutama hingga mengakibatkan kematian. Nah, seperti apa Anda melihatnya kasus ini? Saya mau tegaskan dulu satu hal begini, Juno. Pertama adalah bahwa jika model peradilan militer seperti ini yang masih di dalam konteks Orde Baru tidak segera direformasikan, maka kekerasan-kekerasan seperti ini akan terus terjadi. Maka kekebalan-kekebalan terhadap proses hukum atau yang kita sebut sebagai impunitas ini akan terus terjadi. Maka proses-proses yang tidak transparan, tidak relevan, menggonta-ganti keterangan seperti ini akan terus terjadi. Yang artinya proses peradilan tidak pernah fair, tidak pernah menciptakan keadilan yang hakiki dan tidak pernah berpihak pada korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maksud saya menjelaskan soal strukturalisme dalam konstruksi dakwaan dan pembuktian, itu salah satunya berdampak pada keterangan-keterangan saksi dan juga cakupan pertanggungjawaban. Apabila komando itu terjadi, maka tentu dari
dari divisi manapun, Intel dan segala macamnya, tentu akan melaksanakan komando itu. Maka yang terjadi adalah proses pemeriksaan terhadap satu institusi yang membahayakan. Dan ini menjadi bagian dari kinerja institusi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya esprit de corps, dengan adanya unsur-unsur yang menghilangkan komando strukturalisme seperti tadi itu, maka tentu ini ada dugaan kuat. Apakah saksi-saksi ini menghadapi intimidasi-intimidasi tertentu terhadap karirnya apabila keterangannya tidak sesuai dengan keinginan komandan dan segala macamnya itu. Nah, terakhir komentar saya begini, Juno. Mari kita bandingkan dengan institusi Polri pada kasus Verdi Sambo. Begitu luar biasa diperiksa, dikuliti habis dan bahkan menjatuhkan vonis hukuman mati. Meskipun kami lembaga HAM tidak setuju hukuman mati. Nah, ini tidak terjadi dalam kasus Prada Luki. Begitu timpang. Kenapa? Karena proses peradilan Verdi Sambo adalah proses peradilan sipil. Sedangkan proses peradilan terhadap para terdakwa yang menyiksa Prada Luki itu proses militer yang begitu tertutup, tidak ada unsur sipilnya sama sekali. Padahal bukan dalam masa perang militer. Nah, ini pesan yang harus ditegaskan walaupun agar korbannya bisa. juga sesama militer, begitu ya? Betul sekali, tetapi perbuatannya bukan perbuatan militer, masanya bukan masa perang, harusnya disidangkan di dalam peradilan sipil agar terbuka, transparan, dan memiliki perspektif bukan untuk pembinaan, bukan untuk menjaga institusi, bukan. Menjaga keadilan bagi korban karena hilangnya nyawa. Begitu, Juno. Baik, kita terus cermati bagaimana proses peradilan, harapan terhadap keluarga, keadilan dapat ditegakkan, dan juga kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korban seperti Prada Luki Namo. Terima kasih atas perspektifnya Mas Julius Ibrani dan juga Ibu Sepriana Paulina atas waktunya bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mas Juno. Terima kasih, Mas Juno, Ibu Sepriana. Siap. Usai jeda, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17+8 bulan Agustus lalu. 5 teradu, yakni Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Hadis Kadir, hingga Uya Kuya dihadirkan.